أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأولاد وحبيبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala wa nafa'ahu bi wa'ilmi bit-tabi'in amin. Wa qala aidan naqlan anil qawmi yajibu ala syekhi ayyamura al-murida ayyadhkura Allah ta'ala bilisani bisyiddatin wa azmin. Idza tamakkana min dhalika ya'muruhu ayyusawiya bidzikri bilisani wa qalbi. Waqala, dan telah berkata, siapa yang berkata, lihat halaman sebelumnya, yaitu Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli. Waqala, telah berkata, ya Syekh Kamil aidan halnya pula naklan, karena menukil anil qaumi, dari kaum, maksudnya kaum ulama alim ma'rifat, yajib wajib ala syekh atas guru ayat muralai bahwa memerintahkan syekh al-muridakan murid ayat akan bahwa berzikir yang murid Allah Ta'ala kan Allah Ta'ala bilisanihi dengan lidahnya murid bisyiddatin dengan kuat wa azmin dan kuat atau teguh. Ini atau tafsir ya. Fa'idha tamakana, maka apabila telah kokoh ia zikir, apa fa'idha tamakana, maka apabila telah kokoh yang murid min dalika, dari itu yaitu zikir ya, ya'mur maka memerintahkan ya syai'u akan murid ayusawi akan bahwa menyamakan ya murid zikir dalam zikir baina lisani, di antara lidahnya murid wa qalbi, dan hatinya murid. Wa yaqulu lahu asbit atau usbut ala istidamati hadha dzikri. Usbut, tetaplah olehmu ala istidamati hadha dzikri, atas terus menerusnya zikir ini. Karena sesungguhnya aku itu bana yadai rabbika, di hadapan Tuhanmu, abadan, di dalam selamanya, biqalbika, dengan hatimu. Wala tatruk, dan jangan meninggalkan mengerjakan zikir hatta yasul, sehingga hasil atau bagimu minhu, dari zikir halun, oleh satu hal, oleh satu keadaan ataupun amal hati, wa tasiru, dan jadi aqdaruka, atau berarti hatta yasriya wa tasiro wa tasiro, dan sampai jadi aqdaruka, oleh anggota badanmu, kullu ayat keseluruhan Allah itu dzakiratan, berzikir, la taqbalu, yang tidak menerima ya aqdaruka Allah telah akan kelayan anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Syekh Kamil Ibrahim Al-Matbuli, beliau juga mengatakan, dan kata-kata beliau itu adalah karena menukil dari pendapatnya kaum ulama alim ma'rifat, wajib bagi seorang syekh, seorang guru thariqah, ia memerintahkan kepada muridnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala itu dengan lisannya
dengan zikir yang syiddah, ya, bisyiddatin wa azmin, dengan zikir yang kuat, zikir yang teguh. Jadi jangan lemah. Ibarat makanya kalau kita menyaksikan misalnya video rekaman zikir di Suralaya, ya, apa Hanum, kenceng banget zikirnya, semangat sekali. Abdul dzikri qala man la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sampai seperti itu. Bukan ada pakai gerakan juga. Zikirnya pelan-pelan, share pada tingkat tinggi berarti itu. Apabila seorang murid itu telah tamakun atau mutamakin, telah kokoh, ya, dari zikirnya yang seperti itu, ya, bidzikrin bisyiddatin wa azmin, maka Syekh memerintahkan kepada muridnya itu untuk menyamakan di dalam zikir itu antara lisan dan qalbu, sama antara lidah dan hatinya. Itu ketika hati, ya, ketika lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengucapkan tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak itu wujud kecuali Allah. Ketika lidah mengucapkan kalimat subhanallah, hati mengucapkan maksudnya Allah. Ketika lidah mengucapkan kalimat alhamdulillah, hati mengucapkan segala puji milik Allah. Ketika lidah mengucapkan Allahu Akbar, hati mengucapkan Allah Maha Besar. Demikian seterusnya. Wa yaqulu lahu, dan kemudian Syekh mengatakan kepada muridnya itu, usbud ala istidamati hadza dzikri, tetaplah engkau atas terus menerus, ya, mudawamah, kontinu atas zikir ini, sebagaimana engkau itu berada di hadapan Tuhanmu dengan hatimu selama-lamanya. Jadi yang menghadap kepada Allah itulah hatinya. Dan jangan zikir ini, bahwa la taqul dzikra, dan kamu jangan meninggalkan zikir sampai hasil bagimu dari zikir itu satu hal. Jadi menjadi hal itu artinya amal hati, gerak-gerik hati, menjadi getaran jiwa. Wa tasra'atuka kulluha dzakiratan, dan sampai jadi anggota badan itu semuanya adalah anggota badan yang berzikir. Bahkan latak belum belatan ini ta'ala, ya, anggota badan itu tidak menerima kelalaian, menjauh atau lupa dari Allah SWT. Qalu, dan bermula ucapannya Nadim pastakmila, lewat pastakmila. Qalu pastakmila itu al-fa'u wal-fasihah, ya. Ini pas nak membuat Anda juga wastakmila itu artinya pastakmila wastakmila fi'lu amrin mu'akkadin bilunil khafifah al-muqalabati alifan. Jadi pastakmilan asalnya. Qalu pastakmilan, maka qalu bermula ucapannya Nadim lapat pastakmilan, sempurnakanlah benar-benar olehmu, ay li'ata bidzikri, maksudnya terhadap adab pada zikir. Liana tariqal qaumi, karena sesungguhnya metodenya kaum atau tarekohnya kaum ahli ma'rifat itu sadah benangnya tariqul qaum. Ini ya, biasanya itu al-adabu, adab-adab, walahmatuha, dan potongan dagingnya tariqul qaum itu adzikru dzikir. Faliyatimu, maka tidak akan sempurna nasjuha oleh penanunan tariqul qaum illa bihima, kecuali dengan keduanya,
yaitu al-adab wa dzikr. Wa yakunu bidzikri wa yakunu, dan ada ya murid bidzikri dalam zikir itu ala taharatin atas suci min hadasin dari hadas wa habasin dan keburukan. Wa mustaqbil kiblati wa mustaqbil kiblat, dan itu menghadap kiblat. Wa yakunu bi taharati ala taharatin min hadasin wa habasin wa ala, bisa kalau di atau pada ala taharatin wa ala mustaqbil kiblati, wa mustaqbil kiblati, dan atas menghadap kiblat. Atau juga bisa ya kalau dijadikan obatnya karena ya mustaqbil kiblat. Wa mustaqbil kiblat, dan atas menghadap kiblat in kana, jika ada ya murid itu wahdahu sendirinya murid. Wa ila, dan jika tidak wahdahu ya tahalaku, maka melingkar ya. Wa tahalaku, maka melingkar ya nas atau ya ibad. Memubarigon. Nah, kalau kita melihat dari sini berarti mustaqbilan. Wa mustaqbilal kiblati, dan itu menghadap pertama kiblat. In kana, jika ada yang murid atau sendirinya murid. Wa ila, yang tidak tahalaku, maka melingkar ya yang muridin ya, atau muridun. Wa mubarigon, dan itu orang yang mengosongkan di qalbi terhadap hatinya murid. Mimma dari segala sesuatu siwallah, yang selain Allah, hatta la yatluba, sehingga tidak mencari yang murid, tidak menuntut yang murid dunia akan dunia, wala ukhra, dan tidak akhirat, wala thawaban, tidak pahala, wala irtiqan, dan tidak kenaikan. Lafaz pas takmilan, ucapan nanti pas takmilan di dalam nadom yang kita sedang bahas ini, yang ada 4 baris ya. Ini kan bisidati sumal mati takut sumal paukum sifah lahu mak barzain pas takmilan. Dalam pas takmilan maksudnya sebenar-benar sempurna kalian terhadap adab-adab yang dikir. Karena sesungguhnya Thariqul Qaum, metodenya kaum Bani Marifat dalam rangka atau beberapa itu adalah benangnya itu berupa adab-adab, sedangkan potongan dagingnya, daging maksudnya di bahasa kiasan daripada amaliyah untuk taqarrub Allah itu adalah zikir. Nah, tidak akan sempurna penenunan daripada kedua unsur tersebut. Maksudnya tidak akan sempurna penenunan daripada Thariqul Qaum itu kecuali dengan keduanya, yaitu adanya adab-adab dan zikir. Dan murid itu di dalam zikirnya ia dalam kondisi suci dari hadas, dari kotoran. Ia juga dalam keadaan menghadap kiblat jika ia adalah sendirian. Kalau tidak, nanti lagi jamaah, maka afdolnya di sini disebutkan berhalqah ya, membentuk lingkaran. Juga dalam badan hatinya kosong. Murid itu yang mengosongkan hatinya dari apapun selain Allah, sampai-sampai ia berzikir itu tidak dengan maksud mencari dunia, tidak juga mencari akhirat, tidak juga mencari pahala, tidak juga mencari kenaikan. Lalu apa yang dia cari? Wa indama yadhkuru, dan sesungguhnya yadhkuru berzikir yang murid Allah kan hubban, karena cinta billahi, karena Allah. Wa mu'midon, dan itu orang yang memejamkan di aini terhadap kedua matanya murid, dianggap karena sesungguhnya madkur min mu'midon di ainihi itu asal lebih mempercepat bitan bidil qalbi, di dalam mencari hati. Wa yakuna, dan bahwa ada al-makan oleh tempat itu mudliman gelap, hatta laukana, sehingga kalau ada unaka itu di sana ya surajun oleh
lampu apa maka memadamkan yang buatkan suraj ingkana segala yang tutupi khasatin hati dan khususan diri sendirinya murid. Jadi kalau ada murid itu dia berzikir bukan karena apapun selain Allah, tidak nyari dunia, tidak nyari akhirat, tidak nyari pahala, tidak nyari kenaikan derajat. Lalu apa yang dia maksud dengan zikirnya itu? Sesungguhnya yang berzikir kepada Allah hubban billah, karena dia cinta kepada Allah SWT, cinta di jalan Allah SWT. Kemudian di dalam teknisnya lagi apa? Zikirnya itu dalam kondisi yang memejamkan kedua matanya, karena sesungguhnya zikir dengan mughmidhan li'ainaihi itu akan lebih cepat di dalam mencahayai hati. Ditambah lagi bahwa keberadaan tempat dia berzikir itu gelap, sehingga kalau di sana ada lampu itu seorang murid akan mematikannya jika ia berada dalam urusan dirinya, zikir sendirian di tempatnya sendiri. Kalau zikirnya itu berjamaah ya disesuaikan. Nah, makanya di beberapa tempat ya, seperti pesantren Darut Tauhid ya, kalau di hakim berzikir dengan para santrinya atau jamaahnya itu biasanya itu lampunya akan dihidupkan lampu-lampu pinggirnya aja ya. Kenapa? Berzikir dalam kondisi gelap itu akan lebih mempercepat ya, begitu gelapnya itu ada dengan memejamkan mata, didukung oleh gelapnya ruangan, itu akan lebih mempercepat untuk bisa sampai kepada tujuan, yaitu tanwirul qulub, atau untuk menerangi hati-hati itu. Kemudian dalam cara berzikirnya, wa yuhaqiqu, dan mentahqiq atau menyatakan yang murid wa yuhaqiqu dan mentahqiq atau menyatakan al-muhallil oleh orang yang bertahlil al-hamzah, akan huruf hamzah Allah itu wayumitu dan memakan, memanjangkan ya al-muhallil al-alif, akan huruf alif madan dengan pemanjangan tabian sifatnya matabi ya, matabi madan dengan pemanjangan tabian sifatnya tabian tabi atau aksara terlebih banyak. Wa tahu dan mematahkan, tahu dan memfatahkan ia muhallil Allah akan berubah min ilaha didapat ilaha. Jadi wayab tahu dan mematahkan ya muhallil Allah akan berubah min ilaha dapat ilaha. Wayuskina dan mensukunkan dia awal muhallil Allah akan berubah minallahi dari lafaz Allah. Wa yajur dan menarik ya al-muhallil rasawakan kepalanya muhallil bimatiha dengan matnya huruf alif minas surati dari pusar ila migrasi ke otaknya kepala atau ya otaknya kepala. Wa yumilu dan mencondongkan ya muhallil rasawakan kepalanya muhallil ila jihati kepada arah al-yumna yang kanan bila dengan huruf la. Wa yarji'u dan kembali ya muhallil biilahi ya biilahu la ilaha illallah, berarti biilahu
Ilaha dan lafaz ilaha ila jihati syarri ke arah dadanya mu'allif. Wa bi ilallah dan dengan lafaz ilallah ila jihatil qalbi ke arahnya hati. Wa ya dan jumlah ya jihatul qalbi itu al-yasar kiri. Wa yadribu dan memukul ya muhalil al-qalbakan hati bi qouli dan ucapannya muhalil illallah lafaz illallah dorban dengan pukulan yang kuat litanzila supaya turun atau menempat al jalal terlampil jalalah al qalbi atas hati patah hukum lalu terbakar sairul khawatiri oleh getaran-getaran lainnya, sairul khawatir oleh getaran-getaran lainnya atau bisikan-bisikan lainnya, arradi anti yang rendah. Al-muhallil ya, orang yang berzikir dalam ini kita berzikir tahlil la ilaha illallah. Itu bagaimana cara bacanya menurut rekomendasi dari Imam Nawal Bantani. Wa yuhaqqiqul muhallilu al-hamzata wa yumittu al-alifa maddan tabiyan wa tara wa yaqta'u al-ha'a min ilahin wa yuskinu a ilaha wa yuskinu al-ha'a min Allah. Di dalam cara pengucapannya, orang yang mengucapkan dzikir tahlil itu adalah yang mentahqiqkan lafaz hamzah. Lafaz Allah itu ditahqiq jelas ya. Kemudian hamzahnya ditahqiq, lafaz alifnya dimakan makobi atau lebih. Terus lafaz hak dari lafaz ilaha difatahkan, sedangkan hak dari lafaz Allah disukunkan. La ilaha illallah. Ya, ilahanya hanya difatahkan, Allahnya hak dalam lafaz Allah disukunkan, diwakafkan. Coba la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kurang, kemanya belum nyampe langit. Abdul dzikri wala menahu. La ilaha illallah. Pada saat mengucapkan lafaz tahlil ini, ya tarik kepalanya dengan mat, lafaz la itu dari pusar menuju kepada otak yang ada dalam kepala. Kemudian mencondongkan kepala ke arah sebelah kanan. Pada lafaz mengucapkan lafaz la, berarti apa? La ilaha illallah. Dan mengembalikan bayar bila dan kembali dengan lafaz ilah ke arah sebelah, ke arahnya dada. Dan dengan lafaz ilallah menuju ke arah hati, yaitu sebelah kiri, dan memukulkan ke hatinya itu dengan ucapan illallah, dorban dengan pukulan yang keras. Litang zila al-jaratu al-qalbi, supaya kemudian lafaz jalalah, lafaz jalal la ilaha illallah, lafaz Allahnya itu turun, singgah di dalam hati dan membakar khawatir rendah yang lainnya.
Ada yang pernah belajar ini cara zikir seperti ini? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang pernah dicontohkan itu oleh syekhnya? Ada yang pernah? Udah ada kabar itu? Pernah atau belum? Huh? Nah ini kalau yang lebih tahu persis itu yang ikut toreko, misalnya yang ikut torekonya apa Hanum atau yang lainnya yang zikirnya itu digabungkan antara lafaz, antara gerakan anggota badan dan juga getaran hati. Wa inna ma tutlabu, dan sesungguhnya dituntut hadil kaifiyatu oleh tata cara ini litamurro supaya melewati al kalimatu oleh kalimat al musyarabatu yang dimuliakan ala latoifi atas latoif al khamsi yang 5 bahya dan berumlah ia itu latifatul qalbi ya latifah hati wa latifatul ruh dan latifatul ruh latifah ruh wa latifatul sirri dan latifatul sirri dan latifahnya sir wa latifatul khafi dan latifah al khafi wa latifatul ahfa dan latifatul ahfa. Ini istilah-istilah dalam dunia ya ahli tarekoh ya, atau ahli tasawuf. Ada istilah yang namanya latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahfar. Nah, tata cara zikir seperti yang tadi disebutkan itu adalah dalam rangka supaya kalimat yang mulia, kalimat tahlil itu melewati lataif yang 5 itu. Jadi kalimat musyarafah atau kalimat musyarafah atau kalimat thayyibah tahlil la ilaha illallah dibaca dengan tata cara seperti itu, harapannya ia akan menembus 5 lataif ini, melewati lataiful qalbi, masuk latifatul ruhi, masuk latifatul sirri, masuk latifatul khafi sampai latifatul ahwa. Wa yusfi, dan memurnikan antakil orang yang zikir halat zikir pada waktu zikir qalbahu akan hatinya zakir mustahdiron, halnya orang yang menghadirkan lil makna terhadap makna hatta kana qalbuhu, seperti semuanya hatinya zakir itu huwa bermula ia qalbuhu itu an-zakiru yang berzikir, wahwahnya bermula ia an-zakir atau al-murid itu yasma mendengarkan ia an-zakiru akan qalbu. Kita perlu cermati bahwa tata cara zikir sampai seperti tadi rinciannya itu dituntutnya tata cara zikir ini itu supaya apa? Supaya kalimat yang mulia, kalimat musyarafah itu melewati 5 lataif itu. Itu harapannya. Kemudian selanjutnya adalah Imam Nawawi mengingatkan agar orang yang berzikir itu pada waktu berzikir ia memurnikan hatinya. Wa yusfid dzakiru ala dzikri qalbah. Orang berzikir pada waktu dia berzikir ia memurnikan hatinya, bersihkan hatinya untuk apa? Menghadirkan makna yang diucapkan dalam zikir. Ya, hadirkan makna tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu. Seperti apa target yang mau dicapai? Hatta ka'anna qalbahu wa dzakiru
wa huwa yasma'u, sampai-sampai seperti sesungguhnya hatinya itulah yang berzikir, sedangkan dia adalah yang mendengarkan hati yang berzikir itu. Tuh bayangkan, sampai seperti itu harapannya. Bukan orang berzikir malah ngelamun. Sekarang begitu orang berzikir itu, zikir tiba-tiba tidur gitu, ngelamun itu. Tidak sadar di hadapan siapa dia. Ada rapat di Korea Utara ya. Tahu nggak siapa nama presiden Korea Utara itu? Tahu namanya? Tidak tahu? Siapa? Astagfirullah. Kalau penyanyi dangdut tahu. Lagi rapat di depan presiden Korea Utara tidur, langsung tamat gitu. Dulu Pak SBY aja marah-marah, ada menteri lagi pertemuan dengan presiden tidur. Jadi kita di hadapan Allah bisa tidur pulas. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kita belum tahu bagaimana caranya berzikir yang sebenarnya, sampai-sampai yang zikir itu kemudian hatinya sedang dia mendengarkan zikirnya hati itu, insyaallah. Apa bisa kita mencapai demikian? Bisa, asalkan dari awal sudah serius. Man lam yakun fi bati amrin jahada lam yalqa min hadil. Man lam yakun fi bati amrin jahada lam yalqa min hadil tariqati khardala. Berkata kama rifatun tukhassu aliyah fi ghalibin min ghairi halan tahsula wa jihadu nafsin an tuzakka min rada iliha wa tahliyatun binuri fadaila. Man, bermula siapapun orang itu, lam yakun, tidak ada yang man bibati amrin, dalam perbuatan perkara itu jahat, berjuang sungguh-sungguh ya man. Lam yalqon, maka tidak akan menjumpai yaman bin abi tariqati, dari tariqah ini khordalan, akan satu biji sawi. Wakadaka, dan seperti itu ma'rifatun, bermula kemarifatan, tukhasu yang dihususkan, yang marifat aliyatun yang tinggi, biwalibin di dalam umumnya, min ghairiha, dari tanpa mujahadah, itu lantasnya tidak akan hasil ya ma'rifah. Jihadu nafsin, dan jihadnya, jihadu nafsin, dan jihad nafsu, memerangi hawa nafsu, itu antu zakka, bahwa dibersihkan ya nafsu min roda iliha, dari kerendahannya nafsu, atau kotorannya nafsu. Wa tahliyatun, dan penghiasan binuri fadailah, dengan cahaya keutamaan-keutamaan. Man lam yakun fi bati amrin jahada lam yalqa min hadi tariqati khardala. Bismillah. Kurang semangat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun fi bati amrin jahada lam yalqa min hadi tariqati khardala. Berkata kama ribatun tahus, Wakada kama ribatun tukhas waliyatun fi ghalibin min ghairi halan tahsula. Kama ribatun tukhas waliyatun fi ghalibin min ghairi halan tahsula. Wa jihadu nafsin an tuzakka min rabba, wa jihadu nafsin an tuzakka min rada iliha wa tahliyatun binuri fadaila. Jihadu nafsin an tuzakka min rada iliha wa tahliyatun
Tiga kali semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun fi bad'i amrin jahada lam yalqa min hadi tariqati fardala wa kadaka ma'rifatun tukhassu aliyatun fi ghalibin min ghairiha taqsula wa jihadu nafsin an tuzakka min raja iliha wa tariyatun binuri fadaila an lam yakun fi ba'di amrin jahada lam yalqa min hadi tariqati fardala wa kadaka ma'rifatun tukhassu aliyatun fi ghalibin min ghairiha lan tasula wa jihadu nafsin an tuzakka min raza iliha wa tariyatun binuri fadaila lam yakun fi bad'i amrin jahada lam yalqa min hadi tariqati fardala wa kadaka ma'rifatun tukhassu aliyatun fi ghalibin min ghairiha lan tasula wa jihadu nafsin an tuzakka min raza iliha wa tariyatun bin Man lam yakun fi badamrin jahada lam yalqa min hadi tariqati khardala. Orang yang ia di dalam permulaan perkara ia tidak berjuang sungguh-sungguh, maka ia tidak akan menemukan dari torekoh ini satu biji sawi pun. Artinya orang yang menjalani proses taqarrub ilallah dengan mengamalkan torekoh ini, tapi menjalankannya main-main, menjalankannya itu asal-asalan, maka kata Syekh Zainal Al-Albani, besar kemungkinan ia tidak akan menjumpai barang satu bisa berhasil. Kalau dalam kitab Al-Hikmah ada hikmah telah menyatakan man asroqo bidayatuhu asroqo nihayatuhu. Orang yang cemerlang awalnya cemerlang akhirnya pun juga sebaliknya. Kalau awalnya udah lemah, awalnya itu tidak sungguh-sungguh, itu menggambarkan akhirnya seperti apa. Ini dalam hal urusan tarekat. Wa kadzaka ma'rifatun tukhassu aliyatun wa kadzaka ma'rifatun aliyatun tukhassu fi ghalibin min ghairiha lan tahula. Seperti itu pula atau seperti ini pula kemarifatan yang tinggi yang dikhususkan di dalam umumnya juga tanpa mujahadah tidak akan hasil. Nah, makanya kita di sini itu pilihannya cuma satu, sungguh-sungguh gitu. Sudah jadi santri Mat Al-Arba'in dengan segala perjuangannya, halangan rintangannya, hanya ada satu pilihan kita, sungguh-sungguh. Main-main minggir. Kenapa? Rugi. Tidak akan hasil. Kalau kita ini main-main ya nanti dapat ilmunya main-main, rahmat berkahnya main-main, nasibnya main-main loh. Ya enak banget ya gitu. Jadi kalau sungguh-sungguh insya Allah yang di sini itu insya Allah mau bagaimanapun keadaannya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajihatu nafsin antuzaka min roda iliha wa tahliyatu bil mudaila. Sedangkan jihadun nafsin yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan ikut torekoh ini juga tidak akan hasil kalau tidak ada mujahadah, mujahadah nafsi.
yang sungguh-sungguh. Termasuk juga ingin menghasilkan pemarifat. Anda kan bisa tanpa mujahadah. Mujahadah itu nafsin maksudnya. Nah, jihadun nafsin itu apa? Jihadun nafsin itu adalah, ini Ustaz memerangi nafsu itu adalah, bersungguh-sungguh menaklukkan nafsu itu adalah bahwa nafsu itu dibersihkan dari kerendahan-kerendahannya, dari apa, kekafirannya, kesirikannya, atau dari hasadnya, dari takaburnya, dari periaknya dan sebagainya, dari dolimnya. Setelah dibersihkan dari yang buruk-buruk, yang rada-rada, watahliyatun bidun fadlillah, dan dihiasi dengan cahaya keutamaan-keutamaan. Bukan sekedar kosong. Memang misalnya ada orang sudah tidak syirik lagi, tidak kafir lagi, tidak takabur lagi, tidak ujub lagi, tidak hasad lagi, tapi kosong, tidak ada iman, tidak ada ihsan, tidak ada ikhlas, ya, tidak ada apalagi takdim dan sebagainya. Jadi ada disucikan atau dibersihkan dari yang buruk-buruk, dihiasi dengan yang utama-utama. Al-baitul awalu, berbelah bait yang awal itu mau diambil min qouli Syekh Abdul Karim Al-Qushairi, dari ucapannya Syekh Abdul Karim Al-Qushairi. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna man, sesungguhnya orang lam yakun, yang tidak ada yang man bidaya di dalam permulaan man, itu sahibah mujahadah, dan pemilik mujahadah, pemilik perjuangan yang sungguh-sungguh, lam yajid, maka tidak akan menemukan dia man min hadith tarikati, dari tarikah ini, syamatan, akan satu penciuman. Maksudnya apa? Orang kalau mengikuti atau mengamalkan tarekah ini tapi tidak ada mujahadah, tidak ada perjuangan sungguh-sungguh, bukan memerangi apa nafsu, ia tidak akan menemukan dari tarekah ini satu penciuman. Jangankan dia mengerti semuanya, menyelami semuanya, menguasai semuanya, bahkan menciumnya saja itu tidak. Satu penciuman aja dari misalnya apa, baunya tarik Anda tidak akan bisa. Seperti kalau ada hadis ini dalam kitab Bidayah ini, Marko Budiah sekarang itu, kalau ada orang melihat, bukan apa, orang membayangkan melihat wanita berpakaian tapi kelihatan lekak-lekuk tubuhnya, lam yaroh rayatal jannah, ia tidak akan bisa mencium bau surga. Bayangkan. Wah, itu kan kalau membayangkan, melihat langsung bagaimana? Melihat langsung. Nah, ini ada orang yang dia tidak mendapatkan satu penciuman pun daripada tarekah ini, bila ia tidak serius dari awal mulai menjalani itu, memiliki mujahadah. Wa'lam annaman lam yakun bi bidayati sahibah mujahadatin lam yajid min hadhihi tariqati syamadan. Adalah sesungguhnya orang yang ia tidak ada di dalam permulaannya, itu adalah pemilik mujahadah, pemilik kesungguhan dan perjuangan, maka ia tidak akan menemukan di terakhir ini satu penciuman. Tumakala, kemudian berkata ya Syekh, wa'lam, dan ketahuilah anna asal mujahadati, akan sesungguhnya asal atau pokoknya mujahadah, wa malakah, dan tiangnya mujahadah itu fatmun nafsi, memutus nafsu, menyapih nafsu, minal maklubati, dari kebiasaan-kebiasaannya nafsu, wa hamluan, dan membawa nafsu atau mendorong nafsu ala hilafi hawaha, atas menyelisihi hawanya nafsu, hasratnya nafsu, fi umumil awqati, dalam umumnya waktu-waktu. Minta selesai kalau Syekh
Dilanjut lagi, Syekh Abdul Karim Al-Qushairi beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aslul mujahadah, pokok mujahadah atau asalnya mujahadah itu, dan juga tiangnya atau pilarnya mujahadah adalah fatmun nafsi lil makhluk, menyapih atau memutus nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya. Kalau kita di sini ibaratnya kebiasaan tidur bablas sampai subuh baru bangun, itu namanya maklufat. Mestinya orang macam kita ini sudah bangun sebelum subuh. Berapa menit atau berapa jam sebelum subuh bagus? Berapa? Berapa bagus? Udah ada jawaban tak ya? Ini ada orang lagi. Bagusnya jam berapa bangun? Coba disepakati, kalau tua kelas jam berapa bagus? Hah? Jam berapa? Kalau jam 4 bisa giliran untuk mandi atau wudunya, supaya nanti sebelum subuh itu bisa tahajud minim 2 rakaat tambah 1 witir. Mana? Bisa nggak? Mana ini tidak ada jawaban? Jam berapa jadi bagusnya? Jam berapa? Coba diputuskan ini atas dasar apa namanya musyawarah mufakat. Jam berapa? Setengah 4. Ya udah setengah 4. Setengah 4 bangun, wudu atau mandi misalnya. Sebelum subuh sempatkan 2 rakaat, paling tidak dia mulai satu witir, atau ya bagusnya 3 witir misalnya. Nah yang seperti itu, kalau kita biasanya itu tidur ya pulas sampai dengar adzan as-shalat wa naum, wah mulai sekarang itu mujahadah diputuskan untuk kebiasaan nafsu yang tidur bablas, dipanggil Allah tidak nyaut, gitu kan? Man yastaghfiru faghfirlah, seperti yang malam air Allah panggil siapa yang mau apa-apakan ampuni. Man yas'aluni, dialah siapa orang yang minta apa mau beri, tinggal tidur. Nah coba sekarang diriyadhahkan mujahadatun nafsi, kebiasaan ndak kuat bangun sebelum subuh itu disamping diputus. Nah itu namanya mujahadah. Terus mulai belajar telat, ya, udah dikasih tahu jam 8:30 umpamanya. Untuk kok ustaznya telat juga itu tidak sempat apa namanya santai-santai, itu melanjutkan kegiatan dari sebelumnya, itu baru tahu. Bukan santai-santai terus telat, bukan. Udah dari sebelum subuh kegiatan. Tapi berupaya apa? Yang penting total jamnya sama. Mundur 1 jam, 1,5 jam ya nanti tambah setengah jam gitu. Setuju gitu? Kayaknya tidak ada suaranya. Setuju? Kurang jelas, setuju? Jadi mujahadah itu seperti itu. Kadang kan kita baru dengar kata apa sih mujahadah, diterangkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Qushairi. Pokok mujahadah dan tiang mujahadah itu adalah memutuskan nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya, dan kemudian apa? Wa hamalaha wa hamluha ala ila bihawaha, dan membawa atau mendorong nafsu itu untuk menyelisih keinginan hawa nafsu itu, menyelisih hasratnya nafsu itu di dalam umumnya waktu-waktu. Ya, sekarang ini kita sedang mujahadah, sebab kalau mengikuti nafsu ya paling enak sekarang santai-santai. Walam tahsul, dan tidak akan hasil ma'rifatun oleh kemarifatan khasatun yang khasas, khasatun yang khas, yang khusus,
aliyatun yang tinggi, lisaliki bagi salik ya orang yang sedang berjalan menuju Allah, min ghairi mujahadatin dari tanpa min ghairi mujahadatin nafsin, dari tanpa mujahadatun nafsi ataupun memerangi nafsu, fil wali dalam umumnya. Allah telah berkata Abu Tayyib oleh Syekh Abu Tayyib, al-ma'rifatu bermakna ma'rifatan itu tulul haqqi, terbitnya kebenaran ala asrai atas rahasia-rahasia atau lubuk-lubuk hati manusia, bimawasalatil anwari, disebabkan tetap bersambungnya cahaya-cahaya Allah. Kalian telah berkata Ibn Athaillah oleh Imam Athaillah As-Sakandari, al-ma'rifatu bermula ma'rifat itu ada salah satu akan atas 3 beberapa rukun. Al-haibatu pertama itu adalah rasa takut kepada Allah, wal hayau dan dua rasa malu kepada Allah, wal unsu dan itu adalah merasa senang, merasa nyaman bersama dengan Allah. Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau menegaskan kembali bahwa makrifat yang khusus, aliyatun yang tinggi, yang diberikan kepada salik orang yang berjalan kepada Allah tanpa ada mujahadah nafsu. Maksudnya apa? Tidak akan hasil kemakrifatan khusus yang tinggi bagi seorang salik dari tanpa adanya memerangi hawa nafsu di dalam umumnya. Tapi tanpa mujahadah nafsu ada enggak yang bisa memperoleh? Ada, tapi ya 1001 belum tentu. Karena sebetulnya kalau bicara tentang makrifat itu ada 2 jalur. Berapa jalur? Ada yang tahu jalur? Yang pertama jalur khusus, yang kedua jalur umum. Kalau jalur umum dalilnya apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang ihsan. Kalau kita jadi orang yang ihsan, berarti sudah dekat dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah itu ya kemarifatan itu. Makanya kalau mau jadi orang yang diberikan rahmat Allah, diberikan kemarifatan oleh Allah, harus jadi orang yang ihsan. Tidak hanya hasan, tapi ihsan. Kalau hasan orang baik, ihsan orang yang memperbaiki, atau muhsinun gitu. Kalau hasan itu masdarnya husnun, kalau ihsan itu masdar, sedangkan simpelnya muhsin. Namun ya bisa saja ada orang yang tiba-tiba diberi Allah ma'rifat, bisa. Dalilnya mana? Ya tasu birahmati ma yasha. Allah mengusulkan rahmatnya bagi siapa yang kehendaki. Kemudian Imam Da'ilah beliau mengatakan bahwa ma'rifat itu ada 3 rukun. Pilar-pilar utama ma'rifat ada 3. Yang pertama haibah, kedua hayat, ketiga al-unsu. Haibah merasa takut kepada Allah, hayat merasa malu kepada Allah, dan al-unsu pada puncaknya akhirnya merasa senang, merasa tenang, merasa bahagia saat bersama dengan Allah. Itu orang kalau sudah bisa merasakan rasa takut kepada Allah, melindungi Allah, dan sampai kepada merasa senang, nyaman, tentram di sisi Allah, itulah berarti orang yang makrifat. Kalian telah berkata dununilah Syekh Dununnya, Dunun al-Misri, alamatul arifi bermula alamatnya atau tandanya orang marifat salah 1-3. La yutfi'u tidak memadamkan ya al-arif nura ma'rifat, bukan layak wala yutfi'u tidak memadamkan nuru ma'rifatihi oleh cahaya kema'rifatannya arif, nura warayakan cahaya warabnya arif, wala ya'taqidu dan tidak beriktikad ya arif batinan di dalam batinnya
minal ilmi, dari ilmu, yang khusus yang akan batal alaihi, atas arif, zahiran, dari zahiran di dalam zahirnya, minal hukum dan hukum, layak oleh tak itu batinan minal ilmi, yungkodu libat, yungkodu yang akan dibatalkan alai atas al-arif, zahiran dalam batinnya, minal hukmi, oleh hukum, wala tahmilu, dan tidak mendorong atau membawa atau mendorong akan arif kasratu ni'amillahi ta'ala, oleh banyak nikmat Allah ta'ala, alih atas arif ala hati astari maharimillahi ta'ala, atas merobek satir-satir atau tutupan-tutupan keharaman-keharamannya Allah ta'ala. Syekh Dun al-Misri beliau mengatakan alamatnya orang marifat itu ada 3, tanda orang marifat itu ada 3. Yang pertama adalah bahwa cahaya ma'rifatnya tidak memadamkan cahaya waroknya. Jadi setinggi apapun ma'rifatnya tetap ya warok. Kenapa masalahnya? Karena kadang ada orang gitu, kalau sudah katanya ma'rifat, bahkan ma'rifatnya tinggi, itu bahkan misalnya apa? Yang haram pun diminum, karena katanya kalau diminum oleh beliau arak pun jadi air putih. Ada yang model kayak gitu. Model kayak gitu itu wallahu alam tentang marifatan. Sebab apa? Kalau orang yang benar-benar marifat dalam sudut pandangnya Sayyidina Al-Misri, cahaya marifatnya tidak memadamkan cahaya waroknya. Wala ya'taqidu batinan minal ilmi yungqadu alaihi dhahiran minal hukmi. Itu juga yang kedua, ia tidak bertekad secara batin dari satu ilmu yang secara dzahir gitu akan dibatalkan satu hukum atasnya. Jadi ada orang itu karena merasa sudah ma'rifat, ada secara dzahir itu hukum yang bisa hukum tadinya haram dirubah bagi dia ya halal aja. Itu tidak akan terjadi. Menurut Imam Misri, kemarifatan tidak akan sampai membuat orang itu mengetikkan sesuatu yang kemudian ada satu ilmu yang membatalkan satu hukum darinya. Wala tahmilu, wal tahmil tidak membawakan arifnya kasratin amilai ta'ala, oleh banyaknya di mana Allah ta'ala alai atas arif ala hati astari marimilai ta'ala, untuk merobek tutupan-tutupan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tandanya orang benar-benar marifat itu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadanya tidak akan sampai membawanya untuk merobek tutupan-tutupan keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang haram tidak akan kemudian dirobek berubah jadi halal di tangannya misalnya. Bila ada ditanya Bu Yazid oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami Al-Arifi tentang orang marifat, lalu berkata, ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Abu Yazid Al-Bustami, man la yara fi naumihi ghayra Allah ta'ala wala fi yaqadatihi ghayra Allah ta'ala wala yuwafiqu ghayra Allah ta'ala wala yutalihu ghayra Allah ta'ala. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ditanya tentang marifat. Rasulullah ditanya Abu Yazid oleh Syekh Abu Yazid tentang orang marifat. Kalau lalu berkata Syekh Yazid Al-Bustami, man bermula sebuah orang layar, yang maksudnya begitu. Ditanya Syekh Abu Yazid tanya tentang orang marifat. Rasulullah ditanya Abu Yazid oleh Syekh Abu Yazid tentang orang marifat. Kalau lalu berkata, ya Syekh Abu Yazid,
itu man orang layar yang tidak melihat yaman binaumi dalam tidurnya man Allah Ta'ala sedang wa ta'ala wala biyaqati dan dalam meleknya man di dalam bangunnya man Allah sedang wa ta'ala waliwabiku dan tidak mencocoki yaman Allah Ta'ala dan sedang wa ta'ala wala yutalu dan tidak memperlihatkan ya man Allah Ta'ala selain Allah Ta'ala Zakara menyebutkan dari itu Al-Qusairi Syekh Al-Qusairi. Saya puji saja tadi Imam Al-Bustami beliau ditanya tentang orang ma'rifat, beliau mengatakan orang ma'rifat itu adalah orang yang ia tidak melihat dalam tidurnya selain Allah. Ia tidak melihat dia di dalam meleknya selain Allah. Dan ia tidak mencocoki juga selain Allah. Ia juga tidak memperlihatkan kecuali kepada Allah. Tidur, ya, dalam tidur mimpinya mimpi di hadapan Allah. Meleknya ia senantiasa merasa dalam pengawasan Allah dan perbuatan-perbuatannya senantiasa mencocoki perintah Allah. Dan dia tidak akan memperlihatkan amal kecuali dia perlihatkan atau dia pertunjukkan di hadapan Allah. Itu menurut apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qusairi. Thumma dzakara dan menyebutkan nanti boleh Al-Azim setelah memberi anna jihad dan nafsi akan sesungguhnya jihadun nafsi perjuangannya mengendalikan nafsu atau memerangi nafsu itu tathirwa menyucikan nafsu min rodaiya dari kerendahan-kerendahannya nafsu atau kehinaan-hinaannya nafsu batazinwa dan menghiasi nafsu binuril ibadati dengan cahaya ibadah-ibadah. Nazim Sayyidul Bari beliau menyebutkan apa itu yang namanya jihadun nafsi. Beliau menyebutkan wa jihadun nafsin antuzaka min rodaiha wa tahliyatun bin fadilah. Bahwa sesungguhnya Nazim menyatakan maksudnya sumadakaran Nazim dan Nazim Sayyidul Bari menyebutkan sesungguhnya jihadun nafsi itu memerangi nafsu itu maksudnya adalah membersihkan nafsu dari kotoran-kotorannya, dari kerendahan-kerendahannya, dan menghiasinya dengan cahaya ibadah-ibadah. Qala telah bersabda Rasulullah SAW, Wabdul jihadi dan turna paling utamanya jihad itu man orang jahat yang berjihad, yang berjuang, yang berperang, yang nafsu akan nafsunya man fi dzatillahi azza wa jalla di dalam zat atau karena zat Allah azza wa jalla azza maha mulia wa jalla maha besar. Rasulullah bersabda afdhalul jihadi man jahada nafsuhu bi dzatillahi azza wa jalla. Paling utamanya jihad, paling utamanya perjuangan atau peperangan yaitu orang yang memerangi nafsunya dikarenakan zatnya Allah azza wa jalla atau mencari keridhaan Allah azza wa jalla. Rawahu Tabrani, tanggapan karena itu Imam Tabrani yang telah berkata Azizi oleh Syekh Azizi. Maksudnya Abdul Jihadi bermelapan utamanya jihad itu jihad dengan jihadnya orang sawala yang sibuk yaman nafsahu, ya maksudnya Abdul Jihadi bermelapan utamanya jihad itu jihad dengan perjuangannya orang sawala yang menyibukkan yang menafsu akan nafsunya menpintil makmurati dengan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan wa kafiha dan menahan nafsu anil manhiyati dari larangan-larangan ibtidalan karena melaksanakan fi amrillah terhadap perintah Allah azza wa jalla. Syekh Al-Azizi atau Al-Azizi beliau mengatakan afdhul jihad paling utamanya itu adalah perjuangannya orang yang menyibukkan nafsunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan menahan nafsunya itu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kenapa? Imtithal amrillahi azza wa jalla
itu sebabkan karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Li'anna syai'a, karena sesungguhnya sesuatu itu innama yufaddalu wa iliana saya kan juga karena sesungguhnya sesuatu itu innama yufaddalu, semuanya diutamakan ya Syekh, wa yusyarafu, dan muliakannya Syekh, bisyarafi tamrati, dengan kemuliaan buahnya Syekh, wa tamratu mujahadati nafsi, dan berbuahnya mujahadati nafsi, itu al-hidayatu, hidayah petunjuk dari Allah. Qala telah berfirman Allah Ta'ala, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alladzina, dan orang-orang banyak jatuh yang berjihad yaman fina, dikarenakan kami Allah, karena Allah, lanahdiyanna, maka sungguh benar-benar akan berikan petunjuk mereka, mau akan ahum akan alladzina subulana, akan jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Catatan akhir kita dalam kajian kita hari ini adalah bahwa sebagian dikatakan Al-Azizi, jihad yang paling utama adalah jihad perjuangan orang menyibukkan nafsunya melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah dan mencegah nafsunya itu dari perkara-perkara yang dilarang karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan karena sesungguhnya sesuatu itu akan diutamakan dan dimuliakan disebabkan kemuliaan buahnya. Dan buah daripada mujahadah, buah daripada perjuangan memerangi nafsu, yaitu hidayah. Dan hidayah itu adalah anugerah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang dikarenakan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh benar-benar kami Allah Ta'ala akan berikan hidayah, berikan petunjuk kepada mereka akan jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya ditakdir Allah, dipilih Allah menjadi hamba-hambanya yang senantiasa ditambahkan keimanan Islamnya. Liyastadu imanan ma'imanihim, wallahu a'lam bishawab. Matiin dulu.